Pernah nggak sih ngerasa capek banget karena terlalu mikirin banyak hal? Oke, hari ini kita bakal bedah pelajaran-pelajaran inti dari buku super fenomenal Mark Manson, Seni Halus untuk Bersikap Bodo Amat. Yuk kita cari tahu gimana caranya hidup lebih enteng dengan milih apa yang emang beneran penting. Kita mulai dari sini ya. Coba deh pikirin, di dunia modern ini kan kita dibanjiri pilihan. Mau ngapain, mau beli apa, mau jadi siapa. Kayaknya semua bisa. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih semua pilihan itu bikin kita jadi lebih bebas? Nah, ternyata buku ini bilang justru kebalikannya. Kebebasan yang sesungguhnya, perasaan lega dan punya arah yang jelas itu loh, itu baru datang setelah kita berani ngambil satu pilihan. Ini nih yang ngebawa kita ke ide besar pertama, paradoks pilihan. Coba deh bayangin, kamu masuk ke restoran, menunya tebel banget kayak kamus. Pusing kan? Sekarang bandingin sama restoran yang menunya simple, cuma ada beberapa pilihan jagoan. Kira-kira mana yang bikin kamu milihnya lebih cepat dan lebih puas? Sebelum milih, otak kita tuh isinya, gimana ya kalau pilih ini apa itu ya? Penuh banget. Tapi begitu kita mutusin, oke, gua pesan mie goreng. Plong, semua keraguan itu langsung hilang. Jalan kita jadi jelas. Dan prinsip ini loh, ternyata berlaku buat semuanya. Keuangan, karir, sampai pilihan-pilihan paling penting di hidup kita. Oke, sekarang kita ngomongin soal kebahagiaan. Topik besar nih. Kita kan sering banget ya diajarin buat ngejar kebahagiaan. Seolah-olah kebahagiaan itu ya mobil baru atau rekening yang angkanya nambah terus. Nah, siap-siap karena buku ini bakal ngebalik total pemahaman itu. Menurut Manson, kebahagiaan itu tuh bukan tujuan akhir, bukan sesuatu yang kita kejar terus kita dapat. Justru sebaliknya, kebahagiaan itu ya prosesnya, aktivitasnya, rasa puas yang kita dapetin pas kita lagi berjuang ngelesain masalah. Dan kuncinya, masalah yang sengaja kita pilih untuk kita peduliin. Contohnya gini deh, dan ini menarik banget. Katanya, fase paling bahagia itu seringkali bukan pas kita udah kaya raya, tapi pas kita lagi di proses menjadi kaya. Loh kok bisa? Ya karena di fase itu kita lagi aktif-aktifnya nyelesain masalah finansial. Jadi intinya, hidup yang sehat itu bukan tentang lari dari masalah, nggak mungkin juga kan? Tapi tentang milih masalah mana yang lebih berkualitas buat kita selesaikan. Oke, jadi kalau kebahagiaan itu datang dari nyelesain masalah, terus gimana caranya biar kita jago nyelesain masalah? Nah, jawabannya ini agak aneh, agak kebalik dari yang biasa kita dengar. Caranya adalah dengan berani ngadepin rasa sakit dan kegagalan. Tumbuh itu emang gak enak, beneran deh. Anggap aja kayak nge-gym. Biar ototnya jadi, kan harus dirusak dulu pas latihan kan? Nah, pertumbuhan diri kita juga gitu. Kita harus ngelewatin rasa gak enaknya gagal dulu. Jadi, rasa sakit itu sebenarnya bukan tembok penghalang, tapi justru mobil yang nganterin kita maju. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin kedengerannya agak nyelekit, tapi percaya deh, ini justru ngebebasin banget. Siap? Oke, Anda itu nggak istimewa. Gini loh jebakannya. Kita tuh sering banget ngerasa entah kita harus jadi yang paling luar biasa, paling keren, atau sebaliknya. Kita ngerasa penderitaan kita tuh yang paling parah sedunia. Nah padahal pas kita bisa nerima, oke, gue ini biasa aja, itu rasanya lega banget. Beneran, kita jadi bebas dari tuntutan yang nggak masuk akal, dan akhirnya kita bisa jadi diri kita sendiri, apa adanya. Nah, dari situ kita lanjut ke perubahan mindset yang, wah ini radikal banget. Gimana kalau saya bilang, kekuatan terbesar kita itu muncul pas kita berani ambil tanggung jawab buat semua yang terjadi di hidup kita. Iya, beneran. Bahkan buat hal-hal yang sebenarnya bukan salah kita. Beda banget soalnya. Kalau mentalnya korban, kita jadi pasif. Cuma nunggu, nyalahin keadaan, nyalahin orang lain. Tapi, begitu kita ambil alih tanggung jawab, kita yang pegang kendali. Kita bukan lagi orang yang nunggu diselamatin, tapi kita yang jadi pahlawannya, yang aktif cari jalan keluar. Oke, pertanyaannya jadi, gimana dong cara milih apa yang perlu kita peduliin dan apa yang perlu kita bodo amatin? Nah, ini dia kuncinya. Jawabannya ada di nilai-nilai atau values yang kita pegang. Ini fondasinya, ini dasar dari semuanya. Gampang banget loh kita kejebak ngejar hal-hal yang dangkal, kayak popularitas, pengakuan orang, atau sekedar punya lebih banyak uang. Masalahnya, itu semua di luar kendali kita kan? Makanya, buku ini ngajak kita buat bangun hidup di atas fondasi yang lebih kuat. Nilai-nilai yang lebih dalam, kayak integritas atau kemauan buat terus belajar. Kenapa? Simple, karena semua itu 100% ada dalam kendali kita.
Coba deh bayangin, kalau nilai utama yang kamu pegang itu integritas, sukses itu jadi beda artinya. Bukan lagi soal pokoknya harus menang. Uang, jabatan, itu semua cuma jadi efek samping, bukan tujuan utamanya lagi. Nilai-nilai inilah yang jadi kompas, yang nentuin arah kemana kita melangkah. Jadi, kesimpulannya apa? Seni bersikap bodoh amat itu ternyata bukan soal jadi orang yang nggak pedulian sama sekali. Bukan apatis, justru kebalikannya. Ini adalah seni buat milih dengan sangat hati-hati apa sih yang benar-benar layak kita pedulikan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua hal di dunia ini, masalah mana yang kamu pilih untuk jadi perjuanganmu? Nilai apa yang bakal kamu jadiin kompas buat hidupmu?